Pada bab 7 ini, Ariel membahas bagaimana melihat kaum muda Indonesia mengambil peran dan posisi tersendiri dengan memanfaatkan budaya populer dari Korea Selatan dan beberapa negara tetangganya di Asia Timur. Di sini, K-pop adalah jenis musik yang merupakan bagian dari semua gelombang budaya yang ada. Bab ini dibangun berdasarkan pustaka terkait yang sudah ada dan secara besar-besaran diperkaya oleh penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2009 sampai 2011, termasuk pengamatan terlibat di beberapa acara yang dikelola oleh kelompok penggemar dan wawancara dengan beberapa perempuan muda di kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Barat. Mereka yang diwawancarai ini sama-sama punya kaitan emosional dengan para artis yang mereka ikuti dan sama-sama mengikuti perkembangan berita tentang K-pop di seluruh dunia. Beberapa dari konsumen budaya populer Asia Timur yang diwawancarai tersebut terdiri dari perempuan yang bekerja dan kesulitan mencari waktu untuk tetap berhubungan dengan teman-teman mereka dan memuaskan hasrat dengan mengikuti serial televisi terbaru atau berita tentang bintang televisi pujaan mereka. Sedangkan kelompok perempuan muda memiliki waktu dan tenaga berlimpah serta jaringan penggemar lokal yang luas untuk membentuk kelompok di kota mereka atau jaringan maya lintas negara yang menjadi tempat mereka berbagi catatan, klip suara, dan video. Terlepas dari perbedaan tersebut, banyak perempuan yang bekerja pernah menjadi penggemar budaya pop Asia Timur pada saat mereka kuliah. Lebih dari sekadar menyelenggarakan kumpul-kumpul sesama, mereka penggemar muda menarik perhatian khalayak di ruang publik pada jam-jam puncak keramaian untuk memperlihatkan identitas yang baru mereka adopsi dan merayakan kenikmatan mereka. Secara khusus, bentuk yang paling khas dari tindakan para penggemar K-pop di awal abad ini meliputi lomba menyanyi, cover dance, yakni tarian yang meniru para idol mereka, atau flash mob, yakni penampilan pertunjukan tari dadakan di pusat perbelanjaan. Asianisasi melibatkan sebuah perubahan penting serta pengolahan ulang apa yang sebelumnya dianggap secara stereotip sebagai ciri-ciri budaya Barat. Lebih banyak orang Asia, khususnya yang tinggal di perkotaan, muda dan terpelajar yang mendominasi ruang publik, sedang mengalihkan keterpesonaan mereka ke arah representasi lewat media massa dari sesama orang Asia yang telah terbaratkan. Dengan kata lain, unsur budaya populer Barat selalu terkandung dalam pergeseran sosial dan kultural yang diacu dalam analisis ini sebagai Asianisasi. Untuk pertama kali pada abad ini, Barat tiba-tiba tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kiblat konsumsi budaya populer di Indonesia, dan mungkin secara lebih luas lagi di berbagai wilayah Asia lainnya. Dalam 2 dekade berikutnya, komik, mainan, film animasi, musik populer, dan drama televisi semuanya dari Jepang berjaya di Asia dan tempat lain di dunia. Mereka juga menyihir generasi pertama orang Indonesia yang lahir sesudah siaran televisi berubah dari mesin propaganda negara menjadi industri swasta dengan jumlah besar program hiburan yang menarik bagi kelas menengah yang baru tumbuh, juga bagi para pengikut. Yang lebih baru dan memukau adalah fenomena terkait K-pop yang dapat diamati di antara kaum muda muslim, khususnya kaum perempuan. Pengaruh K-pop terhadap ketegangan etnis yang ada selama ini tampak tak berhubungan dengan pertumbuhan post-Islamisme budaya. Yang menjadi kesamaan dari dua gejala ini adalah perubahan-perubahan yang mendasar yang terjadi di Indonesia belakangan ini, yaitu konsolidasi lintas etnis yang tengah berlangsung, menguatnya sosok menengah perkotaan, aspirasi kultural dan moral mereka, serta gaya hidup dan etos yang baru. Perempuan kelas pekerja umumnya menyambut nilai-nilai pedagogis dalam sifat berbakti dan pekerjaan domestik yang digambarkan lewat drama televisi, sementara kelas menengah terdidik melihat program yang sama
drama semata-mata sebagai hiburan dan kenikmatan, atau untuk pemutakhiran informasi gaya hidup dan petunjuk untuk membeli barang-barang mahal. Meteor Garden yang disiarkan pada tahun 2001 berdasarkan manga Jepang Hana Yori Dango karya Yoko Kamio yang banyak mendapat penghargaan. Hingga kini, tidak ada drama yang mampu menyaingi suksesnya penjualan Meteor Garden. Serial ini kemudian diproduksi lagi dalam versi Korea pada tahun 2009 dengan judul Boys Over Flower. Seperti Meteor Garden yang berkisah seputar kehidupan sehari-hari dan cinta remaja sekolah menengah, komedi percekcokan juga mendominasi hubungan romantis antara dua orang dewasa yang sama-sama keras kepala dalam Full House. Dalam banyak drama series ini, ketika krisis mencapai puncaknya dan tokoh utamanya sedang berada dalam keadaan sedih atau marah luar biasa, kita sering melihat adegan panjang tanpa kata dan tanpa gerak, ketimbang ledakan emosi sebagaimana mudah ditemukan dalam film Indonesia maupun Hollywood. Dalam sebagian besar abad ke-20, tampang oriental atau segala atribut ketionghoaan lain dianggap sebagai beban dalam kehidupan publik di Indonesia. Sementara kebanyakan orang Indonesia mengenal ada perbedaan bangsa Tiongkok, Jepang, atau Korea Selatan. Kesadaran ini cenderung lenyap dari kehidupan sehari-hari dan ditaklukkan oleh prasangka yang kerap bercampur dengan persepsi. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru, warga negara keturunan Tionghoa ditekan untuk mengganti nama dan membayar untuk keperluan mendaftar nama Indonesia mereka. Tetapi kemudian mereka didiskriminasi lebih jauh ketika membutuhkan pelayanan publik. Setengah abad kemudian, banyak orang muda penggemar K-pop dari berbagai latar belakang etnis secara sukarela mengambil nama Korea sekalipun hanya iseng atau main-main. 3 dekade kemudian, ketika berjilbab sudah menjadi norma di kalangan muslimah, beberapa muslimah muda ini kembali mengejutkan publik dengan menambahkan satu lapis identitas dan pakaian di atas pakaian Islami mereka. Lagi-lagi, mereka menerima cemooh yang tidak menyenangkan. Nah, dalam bab ini, secara khusus mengamati bagaimana demam K-pop di Indonesia dan Asianisasi di Asia beririsan dengan warisan ketegangan rasial terhadap etnis minoritas Tionghoa dan kebangkitan Islamisasi.